Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu support channel YouTube aku melalui like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian semuanya sehat dan bahagia selalu ya, amin. Oke, jadi di video kali ini aku mau share budgeting mingguan lagi ya teman-teman. Dan kali ini tuh budget minggu ketiga di bulan September ya teman-teman. Untuk minggu keduanya kemarin itu aku nggak upload video ya. Sebenarnya aku juga sudah take video, tapi untuk ngeditnya itu aku bener-bener nggak ada waktu gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf untuk video budgeting minggu kedua kemarin itu tidak diupload ya, alias sudah aku hapus gitu. Dan sebagai gantinya, bukan gantinya ya teman-teman, sebagai lanjutannya ini aku langsung aja bikin budgeting minggu ketiga di bulan September ya. Tapi sebelumnya ini aku evaluasi dulu untuk minggu kedua kemarin. Nah, ini dia ya teman-teman, untuk minggu kedua itu sebenarnya masih sama ya seperti minggu pertama. Di sini itu nggak ada tagihan atau saving ya teman-teman. Tagihan dan saving maksudnya nggak aku masukkan ke dalam budgeting kebutuhan ini. Ini hanya murni untuk kebutuhan sehari-hari aja. Seperti yang sudah aku plan di awal bulan September kemarin ya, aku nggak masukkan tagihan dan juga saving ke dalam kebutuhan ini. Jadi untuk saat-saat ini tuh aku mengambil uang secukupnya aja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, dan ini untuk evaluasinya itu rata-rata semuanya pada kosong ya teman-teman. Udah habis semuanya, terpakai budgetnya. Kecuali dari sisa uang belanja sayur dan lauk ini ya. Ini yang selalu masih ada sisa ya teman-teman. Karena aku selalu sisihkan di awal ya, jadi sebelum belanja itu atau setelah belanja ya, aku langsung sisakan gitu 1.000, 2.000 atau 3.000 gitu untuk aku kembalikan lagi ke posnya gitu ya teman-teman. Dan saat ini tuh aku belanjanya harian, aku nggak food prep ya, atau nggak belanja secara mingguan gitu. Jadi aku setiap hari itu belanja, makanya setiap hari juga masih ada sisanya ya teman-teman. Dan aku juga masaknya itu masakan sederhana ya, enggak yang, mahal-mahal gitu bahan masakannya. Jadi ya alhamdulillah untuk 30.000 sehari itu masih ada sisa ya teman-teman. Oke, dan ini tadi untuk yang masih ada sisanya itu dari saku anak 2.000 dan uang sayur atau uang belanja itu 18.000 ya. Jadi di sini total sisanya itu ada 20.000. Dan itu nanti mau aku masukkan ke saving challenge 100 lembar aku ya teman-teman. Karena saat ini tuh aku lagi seneng banget ngisi saving challenge ini karena nominalnya itu random, receh, dan cukup dari sisa-sisa uang belanja aja ya. Jadi ini nggak menjadi beban untuk aku menjalankan saving challenge ini ya teman-teman. Nah, ini tinggal aku hitung aja berapa nominalnya dan jumlah uangnya. Terus aku tulis kotaknya sesuai yang aku tabungkan di sini gitu ya teman-teman. Dan ini untuk yang 100 lembarnya itu sudah hampir penuh ya, tinggal beberapa aja yang belum aku isi. Mungkin sebentar lagi penuh ya teman-teman, atau mungkin juga enggak karena nanti di minggu-minggu yang akan datang mungkin akan aku belikan sesuatu ya untuk sisa uang sayur ini, karena aku memang lagi butuh sesuatu gitu. Tapi belum tahu juga, nanti pokoknya lihat ke depannya aja ya nanti ya teman-teman, karena aku juga nggak maksain ngisi saving challenge ini. Oke, sudah selesai untuk evaluasi dan juga ngisi saving challenge-nya ya. Dan sekarang aku mau bikin budgeting di bulan di September ya, di week yang ketiga. Ini aku sudah buat kolomnya juga. Aku tinggal ngisi, tinggal nulis aja ya apa yang mau aku tulis gitu. Nah, di sini aku tulis dulu untuk budget September ya. Di minggu yang ketiga ini dimulai dari tanggal 16 sampai tanggal 22 September ya, teman-teman. Dan, di sini aku tulis, maksudnya bikin budgeting-nya itu di bawahnya aja karena aku rasa ini masih cukup ya teman-teman. Oke, dan di minggu ketiga ini ada budgetnya itu 550.000 aja ya. Karena aku butuhnya segini jadi aku ambil uang segini ya. Nggak lagi 700.000 ya teman-teman, karena seperti yang sudah aku jelaskan di awal, aku nggak taruh untuk tagihan dan juga saving di budgeting ini ya. Jadi di sini aku ngambil secukupnya aja, dan saat ini aku butuhnya 550.000 rupiah untuk seminggu ke depan ya teman-teman.
Oke, di sini selanjutnya aku mulai catat ya, apa-apa aja yang aku budgeting di minggu ini. Oke, yang pertama itu ada beras, terus yang kedua ada saku atau jajan anak, yang ketiga itu ada dana tak terduga, terus yang keempat ada belanja harian atau belanja sayur lauk gitu ya teman-teman. Karena aku belanjanya harian, maka aku tulis belanja harian gitu. Terus ada yang kelima itu gas dan galon ya. Lanjut lagi yang ketujuh itu ada diapersnya adik, terus ini ada tambahan lagi yang kedelapan ada kebutuhan sekolah kakak ya teman-teman. Karena hasil dari evaluasi itu di setiap minggu tuh pasti ada aja pengeluaran untuk kebutuhan kakak sekolah ya. Entah itu beli pulpen, entah itu beli penggaris atau iuran apa gitu di sekolah itu pasti mengeluarkan budget gitu ya. Meskipun nggak banyak, tapi di sini tetap aku budgetkan ya teman-teman supaya nanti aku nggak bingung gitu ketika ada pengeluaran. Oke, selanjutnya setelah aku menuliskan kategorinya, di sini aku tuliskan anggarannya ya teman-teman atau budgetnya. Nah, di sini yang pertama itu untuk beras itu aku budgetkan 50.000 ya per minggu. Untuk saku atau jajan anak itu 140.000 ya untuk dua anak. Terus dana tak terduga di sini aku kosongkan dulu karena aku mau hitung dulu nanti sisanya baru aku taruh di dana tak terduga gitu ya teman-teman. Mau aku taruh di situ semuanya untuk sisa budget ini. Nah, jadi di sini ada kebagian 40.000 ya untuk dana tak terduga. Terus belanja hariannya masih sama 200.000, untuk gas dan galon itu 20.000, untuk belanja bulanan itu atau untuk beli sabun ya. Di sini aku budgetkan 30.000, terus untuk diapersnya adik itu 50.000, terus kebutuhan sekolah kakak itu 20.000. Jadi totalnya di sini tuh ada 550.000 ya. Nah, di sini sengaja aku untuk tulis dana tak terduga itu di paling belakang karena aku nunggu sisanya aja ya, teman-teman. Menurutku dana tak terduga itu sangat penting ya teman-teman. Makanya di sini setiap budgeting mingguan itu aku tetap taruh dana tak terduga ya. Karena sebagai contoh gini, minggu lalu itu kan aku lupa ya nggak kasih anggaran untuk kebutuhan sekolah kakak. Nah, di situ kakak butuh ya. Aku tuh bingung mau cari di mana ya, Kak. Sedangkan aku nggak kasih anggaran gitu minggu lalu. Nah, disitulah aku ngambil dari dana tak terduga ya teman-teman sebanyak 10.000. Terus sisanya itu, nah minggu lalu itu kan aku budgetkan juga untuk servis motor ya. Nah, itu aku budgetkan 145.000 dan ternyata habisnya itu 155.000. Jadi kurang kan ya. Nah, itu kekurangannya aku ngambil dana tak terduga lagi. Jadi ya otomatis habis ya teman-teman untuk dana tak terduga. Tapi nggak apa-apa, itu memang penolong kita ya ketika kita butuh tapi nggak ada budgetnya. Kita bisa pakai gitu ya teman-teman tanpa harus mengacak-acak anggaran yang lain. Oh iya, ngomong-ngomong untuk minggu lalu itu, untuk minggu kemarin itu aku banyak banget pengeluaran tak terduga ya teman-teman, kayak servis motor tiba-tiba itu di luar budgeting yang seperti biasanya gitu ya. Makanya di sini aku tuh kayak udah deh nggak saving, nggak nabung nggak apa-apa, yang penting kebutuhannya aja tercukupi gitu ya teman-teman. Bukannya lagi males sih, tapi ya udahlah gitu. Pokoknya yang penting-penting aja dulu yang diprioritaskan gitu ya. Nabungnya nanti aja kalau ada sisa aja untuk sementara kayak gitu ya teman-teman. Karena untuk saat ini tuh aku lagi ada di fase kayak nggak pengen terlalu mengeluarkan banyak uang, nggak pengen terlalu banyak belanja gitu ya. Pokoknya pengennya itu mengeluarkan uang secukupnya aja gitu. Entah kenapa aku tuh juga nggak terlalu pengen ngeluarin tabungan. Sebenarnya kan aku ada tabungan untuk servis motor ya, tapi aku nggak keluarkan, sengaja nggak ngambil tabungan. Aku kayak lebih memilih ya udahlah kita budgetin aja dengan uang yang ada di luar gitu, nggak usah ngambil tabungan yang sudah ada gitu. Makanya minggu lalu itu ya gitu ya, untuk servis motor itu masuk ke dalam kebutuhan mingguan gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, menurut aku itu nggak apa-apa sih selama budgetnya masih cukup-cukup aja gitu ya. Yang penting untuk aku saat ini tuh happy-happy aja gitu, nggak ada beban gitu aja ya teman-teman. Pokoknya aku nikmatin aja proses ini gitu, karena emang kayak ya udahlah ya, karena aku juga kan
di sini juga bekerja ya, jadi kayak lebih capek aja gitu. Jadi makanya aku kayak ngatur uang gini juga yang penting tuh kebutuhan cukup, yang penting ada yang ditabung gitu aja ya teman-teman. Dan untuk kewajiban-kewajiban juga tetap tertunaikan gitu ya. Udah itu aja sih poinnya yang terpenting untuk aku saat ini. Oke, kita balik lagi ke video ya teman-teman. Nah, tadi aku sudah selesai mengeposkan uangnya ke dalam posnya masing-masing dan alhamdulillah sudah selesai ya ke dompet pintarnya tadi. Dan lanjut lagi di sini ke binder saving ya. Nah, di sini aku mau ngisi saving challenge aku yang 5 ribuan ini aku kasih 2 lembar ya. Dan nggak lupa juga aku warnain trackernya supaya aku tahu sudah sampai di mana aku menabung gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di sini aku juga mau ngisi saving challenge yang 20.000 ini. Ini tuh sebenarnya untuk kebutuhan tahunan ya teman-teman. Kayak tabungan tahunan gitu, kayak seperti bayar pajak dan juga tahlilan gitu ya. Jadi di sini aku buat saving challenge aja nabungnya supaya lebih happy aja, lebih apa ya, kayak lebih kayak hiburan aja gitu ya teman-teman. Oke, kali ini aku isi 2 lembar ya dan aku warnain trackernya 2 biji ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di sini aku juga ngisi saving challenge 100.000 ya. Di sini untuk trackernya itu targetnya 5.200.000 ya teman-teman. Dan kali ini aku isi 5 lembar atau 500.000 ya. Sebenarnya ini dia ya teman-teman alasannya kenapa aku kayak sekarang tuh budgetingnya untuk kebutuhan aja dan nggak pingin ngeluarin uang terlalu banyak karena aku pingin ngebut ya untuk ngisi saving challenge ini supaya cepat penuh gitu, karena memang ini tuh pengennya segera aku penuhin dan segera aku butuhkan ya teman-teman, karena aku butuh beli sesuatu untuk keluarga aku ya, untuk kebutuhan rumah gitu, makanya aku ngebut untuk memenuhi saving challenge ini ya. Oke, dan segini aja dulu video kali ini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.